kabar? Baik, teman-teman pagi hari ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Uwin. Boleh tolong dibuka kameranya Bu Win dan boleh saya nanti saya pin. Bu Win sudah hadir kah? Bu Win. Jadi nanti teman-teman saya minta tolong ya. Oke, saya coba sebentar ya. Bu Win ini usianya sudah 60 tahun dan beliau sebenarnya waktu saya minta tolong untuk cerita tentang pengalamannya, beliau ketakutan. Raiso aku mbak, aku wedi mbak, gitu-gitu terus gitu ya. Terus saya minta tolong kepada upline-nya Bu Galuh untuk juga ngomong sama Bu Win gitu ya Bu Win ya. Sambil menunggu Bu Win, saya WhatsApp Buin sebentar ya. Tadi Buin sudah ada kok, tapi beliau memang usianya sudah 60 tahun. Nggak bisa unmute. Oh, sebentar Buin, saya unmute dulu. Sebentar ya Buin ya. Coba Buin sekarang di unmute bisa Kak Buin? Ya, halo, selamat pagi, Mbak. Nah, kan. Sebentar ya Buin ya. Ya, Nah, oke, add spotlight. Nah, sudah kelihatan belum kita berdua teman-teman semua? Boleh tahu? Sudah kelihatan saya dan Buin kah? Boleh lihat di kolom chatnya ya teman-teman. Saya sudah spotlight Buin, sudah ya. Jadi seperti tadi saya bilang, Buin ini usianya sudah 60 betul Buin? iya betul, Mbak, 60. Nah, betul nggak kemarin waktu saya minta tolong cerita Buin, Uti aku Mbak takut aku Raisa Iya ngomong aku betul, Mbak. Jadi sebelum mulai ikut boleh ya nggak saya. teman-teman kasih energi positif ke Buin, kasih semangat dulu. Buin iso baca chat nggak Buin? Bisa? Bisa. Nah, coba teman-teman minta tolong karena Bu Win ini udah sepuh ya, sudah 60 tahun, tapi takut mau bicara, tapi beliau akhirnya memberanikan diri bicara. Nanti teman-teman saya tanya di terakhir, Bu Win kenapa sih Bu Win masih mau apa? Masih mau bicara, masih mau ngerjain yang living, kenapa nanti Bu Win cerita. Tuh Bu Win, semuanya bilang selamat, semuanya bilang semangat. Terima kasih. Tuh, Ciliza bilang kalau sering sharing berkatnya melimpah Bu Win, ya kan? Amin. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah kasih semangat sama Buin. Buin, udah semangat? Semangat, Mbak. Sudah nggak takut lagi? Ya, insya Allah. Ya kan? Jangan takut lagi ya Buin ya. Oke. Ya, Mari teman-teman sekarang kita akan cerita-cerita bareng sama Ibu Win. Selamat pagi Bu Win, selamat pagi teman-teman semua. Coba Bu Win, dari tadi saya cuma bilang Bu Win udah 60, Bu Win takut mau bicara. Perkenalkan dulu deh Bu Win. Perkenalin dulu nama Ibu. Tolong Ibu kenalin ke kita latar belakang penyakit yang Ibu derita apa sih? Apa sih yang mau Ibu cerita di pagi hari ini itu apa? Coba kenalin nama ibu dan latar belakang penyakit yang ibu derita. oh, Silahkan, Bu ya. Win. Ya. Perkenalkan nama saya Kuswinarni. Tadi sudah eh, eh, Mbak Lisa bilang umur saya 60 tahun. Dan 2 tahun yang lalu saya dinyatakan eh, gagal ginjal. Jadi saya harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu, Mbak Lisa. Seperti itu. Dan saat Oke. itu, eh, waktu saya dinyatakan gagal ginjal itu, saya mempunyai HB yang sangat rendah, yaitu HB saya 7. Sedangkan untuk cuci darah saat itu harus mempunyai HB 8, Mbak Lisa. Seperti itu. Minimum HB harus 8 ya, Bu Win Iya, ya. HB 8. Oke, oke. Waktu itu dinyatakan gagal ginjal itu ada stadiumnya nggak sih, Bu Win? Oh iya, Mbak, saat itu saya sudah stadium 5. Jadi ginjal saya hanya berfungsi 5%. Oh, jadi maksudnya stadium 5 itu ginjal Bu Win hanya berfungsi 5% aja Iya, tinggal ya, Bu Win iya, ya. iya. Dan HB-nya juga nggak mencukupi sebenarnya Tidak tuh. cukup, ya. Jadi kalau tidak 8, mesin untuk hemodialisa itu tidak bisa jalan. Seperti itu. Oke, kalau gitu tolong ceritain deh Buin ke kita. Buin udah tinggal 5% tadi ya fungsi ginjalnya. HB-nya juga nggak cukup. Kalau nggak cukup HB-nya mesin hemodialisanya nggak bisa jalan. Terus Ya, apa yang Bu Win rasakan? Ada yang nggak nyaman gitu loh yang Ibu rasain pada ya saat ada Mbak, apa? pasti Apa? ada Mbak, Mbak Lisa. Hmm. Jadi ketidaknyamanan itu karena dengan HB rendah itu saya tidak normal untuk jalan suka sempoyongan.
lemas, yang jelas itu badan itu lemas, terus jalan saya sempoyongan, kadang-kadang satu dua tiga kali saya jatuh, ya jatuh sendiri karena memang nggak apa ya, pusing ya sempoyongan itu, Mbak Lisa ya. Mm-mm. Ada lagi Bu Win, apa selain pusing, lemas, sempoyongan, tadi kan Bu Win cerita HB-nya nggak cukup. Ada yang dilakukan nggak tuh Bu Win Ada, untuk ada, HB? ada, ada Mbak Lisa. Jadi setelah HP saya, memang HP saya 7, jadi diminta untuk minimal naik 8. Untuk menaikkan 8 itu ada upaya Mbak yang harus saya jalani, yaitu dengan ditambah zat besi, ya, dengan disuntik zat besi dan ditransfusi darah. Karena supaya cepat naik ke 8 minimal. Nah, saya ini kan takut banget, Mbak, itu sama jarum. Jadi itulah yang bikin saya tidak nyaman karena saya harus disuntik lagi zat besi, apalagi dengan ditransfusi. Efek dari transfusi itu kan banyak, Mbak, untuk saya, yaitu salah satunya tuh gatal seluruh tubuh. Jadi even darah itu udah disamakan, tapi efek itu masih ada di badan saya, itu gatal-gatal. Itu sangat amat sangat tidak nyaman untuk saya, Mbak Lisa. Seperti itu. Ada lagi nggak Bu? Misalnya Ibu melihat dari pasien lain gitu, misalnya ada rasa tidak nyaman lagi nggak Bu kalau Ibu melihat pasien Iya, lain darah? tambah tidak nyaman karena Kenapa? tambah tidak nyaman. Tambah tidak nyaman karena saya melihat beberapa pasien yang eh, cuci darah ya Mbak, itu wajahnya menghitam, badannya menghitam. Sehingga saya waktu ditransfusi darah itu juga saya sedih, nggak nyaman karena waduh nanti saya bisa hitam seperti itu, seperti itu. Dan itu yang bikin saya itu banget amat sangat tidak nyaman di transfusi itu. Selain gatal-gatal ya Mbak itu, waduh nanti ya efeknya bisa hitam seperti yang saya lihat beberapa kawan saya yang ada di ruangan itu. Oke, jadi Bu Win boleh tahu nggak berapa lama Ibu Win mengalami kondisi gatel-gatel, takut dengan adanya zat besi tadi takut disuntik, belum lagi Ibu melihat beberapa pasien lain wajahnya menghitam. Berapa lama itu ngalamin kondisi nggak nyaman itu? Lalu Nah, apa yang Ibu lakukan? Apa yang terjadi Bu Win? 1 tahun Mbak, Oh, 1 tahun itu lama Mbak. Jadi saya sakit tahun 2023 sampai akhir tahun 2024 saya masih injeksi dan transfusi. Karena memang habis saya tidak stabil, belum mencapai normal. Dan dokter harus minta saya normal. Nah, inilah mungkin eh, suatu ketika saya ini ketemu dengan kerabat, Bu Lisa. Kebetulan itu mm-mm. ketemu dengan kerabat di awal tahun 2025. Itu Hmm. saya diperkenalkan dengan satu satu botol jus ya. Beliau bilang, nah, Win ini tak kasih ini, coba ini apa? Saya tanya ya, ini apa Pak? Oh ini jus goji berry. Begitu saya dengar goji berry, yang belakangnya pakai berry, Mm-mm. saya langsung bilang, oh saya bisa ini pakai Pak. Karena apa? Karena penderita seperti saya ini gagal ginjal tidak boleh sembarangan mengkonsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan yang boleh saya konsumsi adalah buah-buahan yang ada berinya, misalnya stroberi, blueberry. Nah ini goji berry, saya langsung semangat dan saya coba saya minum. Tapi sebelum itu memang saya juga konsultasi dengan dokter, apakah ini saya tunjukkan sama dokter saya, apakah ini bisa dikonsumsi oleh saya bilang gitu. Dan dokter Mm-mm. bilang, oh it's okay aman, begitu Mbak Lisa. Gitu. Oke, oke. Wah, menarik nih ya Bu Win ya. Jadi setelah 1 tahun merasa tidak nyaman, kemudian Ibu Win ketemu kerabat gitu ya, kemudian diperkenalkan dengan Ning Syaret. Oke, dan ternyata Bu Win oke banget bertanya dulu kepada dokter. Pertanyaan saya berikutnya adalah, jadi Bu Win bagaimana waktu itu cara Bu Win minumnya?
Eh, Ya. bagaimana ceritain dong ke kita-kita, Ya, Buin. jadi gini, Mbak Lisa, waktu Hmm. itu kan saya diberikan satu botol Ningxia. Beliau Hmm. bilang sama ini 60 ya, 60 itu sekian. Karena Hmm. saya tidak punya takaran, saya kira-kira aja. Saya eman-eman bahasa Jawanya, sedikit-sedikit. Karena cuma punya satu. Ya. Saya eman-eman 1 bulan itu saya minum. Pokoknya ini harus bisa 1 bulan gitu. Hmm. Dan saya juga saat itu juga diberikan belum kolagen Mbak Lisa. Dapat belum Oh. kolagen itu yang botol ada beberapa ya 1 dus itu 10 Heeh, botol gitu. heeh, heeh, Ya. heeh. Oke. Nah, itu juga saya konsumsi. Kalau karena masih punya sedikit, jadi konsumsinya juga dieman-eman dikit-dikit gitu. Yang botol itu saya minum 2 hari sekali karena kan cuma 10 Mbak. Untuk 1 bulan nggak cukup. Jadi saya 2 hari sekali aja lah saya coba saya minum. Itu di Heeh. awalnya seperti itu Mbak Lisa. Nah Nah, terus, setelah bulan heeh, berikutnya itu heeh. saya penasaran juga karena kok rasanya enak dan no problem membuat tubuh saya. Terus saya tanya, ini nih cara dapatnya ini di mana sih? Ya, gimana cara belinya? Saya bilang gitu. Hmm. Nah, baru saat itu saya mengenal yang Living bahwa Ningxia Red ini adalah produk dari yang Living. Awalnya saya tidak tidak paham gitu. Oh, yang saya tahu waktu beliau bicara sama saya, ini dari produk dari yang Living. Saya juga agak bingung kan yang Living bukannya oil saya bilang gitu. Heeh. Enggak, tapi eh, ternyata yang Living ada produk Ningxia Red yang sampai sekarang saya konsumsi dengan baik yaitu. Oke, Ya. oke, ngerti Bu Win. Sekarang ceritain lagi dong ke kita-kita Bu Win. Lalu setelah Ibu minum Ning Siaret ini, kan udah tadi awalnya di eman-eman ya, oh. Nah, setelah tidak di Ya sedikit eman-eman, soalnya ya. lalu apa yang terjadi Bu setelah Ibu minum Ning Siaret ini? Boleh dong ceritain ke kita-kita Bu. Apa Iya, yang terjadi? Apa setelah yang saya terjadi? mendapatkan lengsiaret cukup, akhirnya saya minum sehari 2 kali. Oh, Pagi oke. ya, pagi setelah makan dan sama sore. Dan saya Heeh. juga konsumsi belum kolagen itu kalau mau tidur Mbak satu. Oh, oke. Lalu Begitu apa yang siang. terjadi Bu Win? Boleh cerita nggak Bu Win? Iya, jadi eh, setelah saya konsumsi rutin, saya eh, cek eh, di lab, cek lab, itu ternyata pada saat pertama saya konsumsi itu di bulan Februari, Oke. itu saya 9,4 Mbak HB-nya sudah. Dari Saya 8, izin ya Bu Win, boleh nggak ditampilkan hasil laboratoriumnya Bu Win? oh boleh, 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 silakan Mbak. Izin ya teman-teman sebentar, saya tampilkan hasil laboratorium Bu Win, jadi teman-teman bisa ngelihat. Ini di bulan Februari ya Bu Win? Iya. Bulan Februari gimana Bu Win cerita Bu Win? Jadi bulan Februari ya, itu kan saya baru konsumsi satu, itu yang saya eman-eman tuh Mbak, karena Lalu memang baru punya satu, ya saya eman-eman. Terus akhirnya di bulan Maret mulai saya mencari itu, gitu. hmm, ini Ada bulan jeda ya di bulan Maret. Maret, ya saya cari, ternyata memang masih 9,4 yaitu ya di bulan Maret. Tapi di Normalnya bulan berapa Maret Bu itu Win? saya sudah konsumsi 2 kali, Mbak. Oh, udah 2 kali, dua Ya, saset ya. ya. Normalnya berapa Bu Win? Coba nanti Helen kita teruskan. Normal HB-nya berapa yang diharapkan? harus 12 Oh, normalnya. 12 ya. Terus lanjut Bu Wen. Dari di 4 Ya, Maret udah mulai dari naik nih ya. bulan Maret itu 9,4, Dari April 7 itu tadinya Bu Wen. Tadinya ya 7, tadinya 7, 7, di terus akhir Desember itu 8, ya. Terus nah, terus saya sekarang di bertemu, Maret udah 9,4. ya Oke, sembilan koma lalu empat. lanjut Bu Wen ceritanya. April itu kayaknya naik lagi Ini Mbak, nih. 9,8. Betul. Terus Ya, ya saya bilang, aduh, ini apik banget ya. Kok bisa cepat naiknya? Saya bilang gitu. Sudah nggak transfusi, nggak suntik lagi, enak rasanya gitu. Terus itu naik 9,8, Maret, April, tiba-tiba Mei itu langsung 11,1. nah Dari ini nih. 9,8 jadi 11,1.
di Ya bulan memang Mei ya, Bu. agak terasa di badan Mbak, enggak lemas gitu. Aktivitas sudah bisa jalan pagi saya, karena dulu nggak bisa jalan pagi karena saya pusing apa sempoyongan takut jatuh. Hmm, Iya, hmm, jadi di bulan Mei sudah 11,1. hmm, hmm. Terus lanjut ke Mei, bulan Juni itu stagnan, tapi masih bagus dengan HB11 itu juga waktu saya kontrol ke dokter, dokternya juga eh, tanya kenapa ini bagus gitu. Seperti itu. Sudah nggak disuntik lagi ya Bu dengan zat besi enggak, saya bilang gitu. Nah, itu 11,0. Jadi di bulan Juni itu 11, Juli ya, Juli itu Hmm. 11 11. sekolah. Jadi dari Juni 11,0, Juli itu tiba-tiba langsung naik 11,8. Lalu terakhir di Agustus. Ya, di Agustus Alhamdulillah ya Allah, miracle sekali. Saya menjadi 12,8. Wah, Alhamdulillah saya normal sehingga saya bisa melakukan aktivitas kemana-mana, aman kemana-mana oke. saya Mbak Lisa seperti Kami itu. turut senang loh dengernya loh. Nah, terus Ya, mungkin dengan adanya HB-nya sudah naik ini, gimana? Masih suntik? Masih cuci iya, darah kan, Bu? ya saya sudah nggak suntik lagi, saya tidak transfusi lagi, sehingga saya tidak takut jarum, sehingga tidak gatal-gatal lagi gitu, Mbak. Dan saya tidak takut menghitam karena memang beberapa teman-teman saya yang bertemu dengan saya merasa saya nggak kayak orang sakit katanya seperti itu. Karena yang melihat bukan saya sendiri, Mbak Lisa, tapi orang lain. Bahkan saya cerita orang tidak percaya bahwa saya adalah pasien gagal ginjal seperti itu. Gimana, Bu? Nyaman sekarang jadinya meskipun masih cuci darah, tapi lebih nyaman kah? Iya, lebih nyaman, Mbak. Hmm. Dan saya lebih nyaman karena saya bisa beraktivitas dengan baik gitu. Bisa ke sana ke sini dengan baik dan pada saat cuci darah pun sekarang saya ditemani sama Sama apa, Bu? ini. Ke tengah. Nah, artistik ya, Bu. Kenapa, Bu? Kalau enaknya ditemani cuci darah dengan artistik ini Iya, apa, Bu? satu Mbak, saya lebih rileks. Cuci darah itu 5 jam, Mbak Lisa. Ya, Oh, bukan cuma 1 jam, 2 jam. 5 jam saya harus berbaring di situ dengan kejenuhan, lihat TV, lihat musik, lihat dengerin murotal. Tapi setelah saya pakai ini apa namanya artistik diffuser, itu. artistic diffuser ini menjadi saya lebih rileks gitu, lebih enak, lebih enjoy. Dan tidak saya saja Mbak Lisa yang merasakan, Hmm. teman-teman saya yang di sebelah-sebelah saya ikut, wah ini bau wangi apa ini ya, aduh enak sekali. Terus para medis saya juga pada tanya ini kok yang di sebelah sini aja yang baunya wangi. Nah ternyata saya yang pakai diffuser yang Wah, mendifus lavender Mbak, saya diffuse lavender itu Mbak wah, Lisa. senang. Buin, satu lagi yang mau nanya, Buin, boleh ya? Tadi Boleh? Buin cerita juga konsumsi belum kolagen. Oh Ada nggak? iya, Ada iya nggak, saya belum Buin? cerita ya Mbak. Heeh, Jadi heeh. Mbak Lisa, saya itu setelah cuci darah itu Heeh. setahun itu kuku saya lepas sendiri, rapuh. Oh, Kuku rapuh kaki ya, sendiri. Oh, kuku kaki saya rapuh. Tapi ini alhamdulillah ya dari boom kolagen itu kuku saya kembali tumbuh. Dan oh. tidak itu aja Mbak Lisa, Hmm. ini rambut di dahi saya yang kalau bahasa Jawa namanya sinom itu tumbuh tumbuh banyak. Jadi eh, enggak putih Mbak, karena saya sudah tua ya Mbak. Jadi bukan putih yang tumbuh, itu tetap hitam di sebelah sini. Wah, senangnya. Jadi Buin, kami semua ikut senang loh di sini dengar cerita Buin. Sudah, Ya, walaupun masih cuci alhamdulillah. darah, tapi udah nggak suntik zat besi lagi, nggak takut Iya, jarum lagi, iya. takut Saya dan menjalani dengan happy Mbak, karena saya betul-betul takut disuntik dan saya melihat efek eh, transfusi darah di beberapa teman saya itu saya sangat-sangat takut. Ya, tapi sekarang dengan mengkonsumsi Ningsia ini eh,
enak, segar ya. Eh, nggak ada beban gitu. Sehingga Oke. nggak ada beban itu juga mempengaruhi tensi juga toh Mbak. Kalau beban itu stres dan lain-lainnya itu kan tensi kadang-kadang naiknya terlalu tinggi gitu Mbak. Aduh, seneng banget. Demikian teman-teman cerita dari Buin. Singkat ya cerita dari Buin. Iya. Ya. Tapi menginspirasi teman-teman nggak ya? Semoga ada yang terbantu dari inspirasi dari Buin. Oke, nanti ada pertanyaan saya bantu bantu pilihkan supaya Buin nggak bingung ya. Buin, Oh baik, baik, baik kalau ada Mbak pertanyaan Lisa. saya pilihkan. Buin boleh tanya nggak Buin? Nah, sebelum kita mengakhiri nih cerita Buin ini nih, boleh tanya nggak? Monggo, monggo Mbak silahkan. Eh, ada nggak Ibu punya pesan-pesan untuk kita-kita di sini yang mungkin belum umur 60 misalnya ya, kita-kita yang mungkin kayak saya kan masih 17 tahun. Iya, iya, Ini banyak Ciria masih 15 tahun, gitu-gitu loh Buin. Untuk kita yang masih muda, yang join di yang living ini, itu ada pesan nggak Buin untuk kita-kita? iya. Tentu saja invest kesehatan itu penting Mbak. Hmm. Ya, kalau sudah sakit itu nggak enak sama sekali. Jadi saya berharap kalau eh, ibu-ibu mencegah itu kan lebih bagus. Tapi bahasa Jawa saya jangan bolong-bolong, rutin. Sehingga kalau rutin itu kan kita bisa eh, pantau kondisi kita, kesehatan kita. Kalau sekarang konsumsi, besok enggak, besok lagi konsumsi, besok enggak, kayaknya enggak rekomen, Mbak. Jadi saya minta ibu-ibu kalau memang mau ya rutin konsumsi dengan baik, ya seperti itu. Terima kasih. Nih, teman-teman, aku minta sedikit cerita Buin dikit lagi masih boleh nggak Buin cerita Boleh, dikit boleh, aja saya Mbak. mau tanya. Teman-teman di sini masih boleh nggak Buin saya mau tanya satu lagi. Kalau boleh Boleh, tolong tulis di kolom chatnya Buin udah boleh tuh ditanyakan. Teman-teman masih boleh ya? Oke, boleh ya. boleh. Buin, mau tanya dong satu lagi nih ke Buin nih. Kemarin kan tadi Buin bilang sekarang udah bisa beraktivitas, sudah tidak sempoyongan, ngono toh. Nah, Iya, saya ada dengar dari teman saya, Bu Win kemarin ikut YLD kah? ikut, Mbak. Ya, Wah, di mana aja? Cerita dong, Bu. Berapa kota? Ibu pergi ke berapa kota iya. waktunya? Perjalanan saya dari Jogja ke lokal Jogja, terus kita jalan ke wilayah Borobudur, Hmm. ya, terus kita wilayah ke Magelang, dan saya Hmm. sampai ke Paraan. Oh, Ya, oke. Sampai ke Paraan, ya. Jogja, Magelang. Itu Ibu berapa hari, Bu? Turut-turut, berturut-turut dari tanggal 4. Oke, boleh nanya, Bu. Nyetir sendiri atau dibantu? Saya setir sendiri. Setir sendiri, berapa hari Iya, berturut-turut untuk iya, YLD? iya. Oh, Saya oke. ditemani staf ya, jadi ada temannya Mbak biar nggak takut, nggak capek gitu. Oh, amazing loh Bu Win dari yang tadinya sering harus cuci darah, lemas, takut gitu ya. Sekarang Bu Win bisa ikut YLD beberapa hari di beberapa kota, nyetir sendiri. Pertanyaan saya Bu Win, kenapa? Ibu Win kan udah sepuh, udah sembuh. Kenapa sih masih YLD? Kenapa sih masih sharing? Tanya dong kenapa Bu Win? Iya, gini Mbak. Ada sebuah kepuasan tersendiri apabila saya bisa sharing, caring dengan ibu-ibu atau teman-teman di luar sana yang eh, yang apa yang saya rasakan itu bermanfaat untuk mereka, Mbak Nisa. Seperti itu. Apa yang Ad- Ibu rasakan? Kalau apa, jadi apa yang cerita Bu? Waktu di LD Ibu cerita apa? Terus sharingnya hasilnya apa? Bikin Ibu merasa apa? Waktu di LD saya memang cerita begini Mbak. Jadi eh, ya ya tidak kurang tidak lebih seperti yang saya ceritakan di sini. Oke, Terus jadi cerita apa yang tadi Bu Win ceritakan? mm-mm, Hasilnya mm-mm. apa ke orang-orang Bu? Ya, mereka pertama kali memang mereka nggak mereka nggak ini Mbak, nggak percaya gitu karena memang Hmm. posisi saya tidak yang suntrut gitu, nggak yang itu, nggak, posisi saya ya biasa aja seperti ini. Terus saya juga ceritakan bahwa ayolah, aku punya pengalaman bagus ini kalau memang ibu-ibu mau, yuk kita sharing ke
pengalaman-pengalaman yang lain supaya saya puas Mbak kalau saya bisa menceritakan apa yang ada di saya terus juga bermanfaat untuk yang lain gitu Mbak. Mbak. Terima Ada kasih. kepuasan tersendiri di situ Mbak. Makasih Bu Win udah cerita ke banyak orang sehingga banyak orang juga akan terbantu dengan cerita dari Bu Win. Terima kasih Mm-mm. ya Bu Win sudah Sama-sama. 60 tahun masih semangat untuk sharing ke beberapa kota, nyetir sendiri dengan satu alasan Bu Win merasa puas kalau dia bisa membantu orang lain. Iya, iya, Semoga hal ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman kita yang masih muda ya untuk semangat sharing, semangat cerita kebaikan yang living, kebaikan iya, produk, kebaikan pengalaman kita supaya banyak orang yang bisa terbantu seperti Bu iya. Win yang 4 kota dia jalani juga. Makasih ya Bu Win, terima kasih. Wah, ada Bu Lina juga loh. Halo Bu Lina, terima kasih supportnya Bu Lina. Baik, oke cerita Bu Win mungkin sampai di sini di Zoom. Tapi saya berharap cerita Bu Win bisa menginspirasi kita semua untuk terus semangat berbagi dan semangat sharing. Boleh Mbak ya Lis, teman-teman ya? Mbak Lisa, Mbak Ya, Lisa, ya. Mbak Lisa boleh aku sedikit sampaikan lagi Mbak Lisa? Boleh Bu Win, boleh. Ya, aku terima kasih dengan yang living. Terima Kenapa Bu kasih Win? sekali karena produknya betul-betul bermanfaat untuk aku. Ya, yang kedua Mbak Lisa, saya juga akan ucapkan terima kasih buat upline saya Mbak Galuh yang sudah support saya maksimal support saya Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Galuh. Aduh, kok jadi saya ikut terharu Bu Win. Iya, Terima kasih Bu Gal, terima kasih teman-teman semua di sini yang juga sudah bantu Bu Win jadi lebih semangat. iya. Iya Bu Win ceritanya di pagi hari ini ya Bu Terima Win. kasih. Aduh, terima kasih ya aku jadi ikutan sedih deh. Tapi enggak, ini Ya, bukan sedih, ini adalah rasa haru dan terima kasih. Semoga teman-teman juga bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang sama-sama sudah Bu Win rasakan. Makasih ya Bu iya, Win. sama-sama. Terima kasih semuanya. Pamit Bu Win, ada beberapa pertanyaan. Mohon izin boleh saya tanyakan nggak Bu Win? Oh, boleh, boleh, Mbak, boleh. Ya, Ada beberapa pertanyaan. Maaf ya, jadi mengganggu sedikit momen haru ini. Tapi Bu Win, ada yang nanya, Bu Win itu tadinya HB-nya berapa toh Bu Win? HP tadinya Tadinya. 7, Mbak. Oke, tadi ada yang nanya Heeh, ya, tadinya HB-nya 7. 7. Setahun itu enggak naik-naik. Jadi HP saya itu 7, 8, 8,5 gitu. Enggak naik-naik. Eh, Hampir setahun baru naik 8. Januari, Februari itu 9,4, Mbak. Hmm, Ya, hmm. Oke, oke. Berarti ada satu pertanyaan lagi. Tadi kan sudah kita sama-sama lihat kan hasil mm-mm. laboratoriumnya ya. Kemudian bisa. Ternyata menaikkan HB itu susah ya Bu Win ya. Tidak Susah. semudah. Karena kontrolnya itu makannya juga harus bagus, Mbak. Hmm, Selain yang lain. Dan kebetulan saya tuh susah makan artinya pilih-pilih makanan, Mbak, hmm, Mbak Lisa. Sehingga hmm. kan HB itu juga ada pengaruh dari makanan gitu. Saya Oke, pilih-pilih makanan. Saya nggak terlalu suka daging, jadi itu juga akibatnya nggak cepat naik gitu. oke, oke, oke. Sepertinya pertanyaannya tadi ada satu lagi sih Bu Win. Kondisi Iya, tadi sudah dibantu dijawab oleh Cimon. Terima kasih Cimon. Yang ibu tidak boleh sembarangan makan buah dan sayur karena kondisi ginjal ibu kah? Jadi iya, semua bisa dimakan gitu ya. iya. Nggak tidak semua bisa dimakan ya. Oke, nah, teman-teman semua, saya mohon izin sepertinya pertanyaan sudah semua terjawab. Saya juga berterima kasih kepada Bu Win, saya berterima kasih kepada teman-teman gitu ya. Apabila ada teman-teman yang masih ingin mengucapkan terima kasih, saya masih kasih waktu sambil Bu Win mungkin bisa membaca chatnya Bu Win. Banyak yang berterima kasih untuk sharingnya Bu Win pagi hari Oh ini. iya, ini gimana caranya ya? Nanti Kita saya masuk. kirim aja ya ke Bu Win ya. Karena Bu Iya. Win udah sepuh, teman-teman mohon dimengerti ya. Maaf saya gaptek. Nggak apa-apa, nanti saya kirimkan chatnya supaya Bu Win bisa membaca. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Win, berterima kasih kepada teman-teman yang hadir, berterima kasih kepada Ibu Gal. Tadi Bu Win udah bilang terima kasih kepada Bu Gal. Iya. Teman-teman, Makasih Mbak Galuh, supportnya luar biasa untuk aku. ya semoga ini bisa menginspirasi kita semua bareng-bareng ya.
ini. Ya, terima kasih semuanya. Oke, Bugal ada mau ngomong sebentar nggak ya? Kalau mau biar saya kasih ininya, saya kasih video dan mic-nya. Kalau Bugal mau ngomong sebentar, kasih tahu di kolom chat ya. Oke, baik kalau gitu. Nggak ada ya dari Bugal ya. Oh boleh, oke sebentar ya Bugal ya. Silahkan Bugal, sebentar aku eh Selamat pagi. Ini selamat. posisi lagi di luar. Pagi Bu Win, pagi Kak Lisa, pagi teman-teman semuanya. Bu Win, luar biasa banget ceritanya. Makasih Mbak Saya Galuh. sampai nangis juga di Iya, sini. terima Luar kasih. biasa banget. Sebenarnya saya sih lebih kayak ini ya Bu ya, terinspirasi lebih banyak tuh sama Bu Win gitu dengan segala apa yang kami leader-leader alami gitu kan ya sepanjang perjalanan ini melihat semangat dan tekadnya Bu Win itu luar biasa sekali. Saya jujur tidak 100% mendampingi Bu Win semua gitu ya di perjalanan kayak YLB apa segala macam, tapi Bu Win itu bergerak sendiri dengan uh, walaupun yang datang tiga ya Bu Win ya, Iya, yang datang banyak, nggak ada yang laku. Bu Win nggak putus semangat, terus melakukan itu terus menerus sampai pada satu titik di mana ketika bikin acara, bikin EOS sold out seperti itu jadi apa ya rasa bangga banget sih Bu Win. Dan terima kasih udah menginspirasi kami semuanya. Terima kasih udah em, apa ya memberikan semangat lagi kepada kami juga gitu Bu Win. Sehat-sehat terus, kita makasih Mbak Galuh. eh, membagikan kebaikan yang living, Indonesia Red semuanya ke Jogja Jateng dan Indonesia ya Bu ya. Amin. Terima Amin kasih Mbak amin. Galuh. Iya, Sekali lagi terima kasih. Supportnya sama-sama. luar biasa untuk saya. Buin, sebelum saya tutup, apakah Buin ada pesan-pesan untuk kami? Eh, terima kasih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mbak Lisa juga membimbing kami. Kapan itu kan juga membimbing beberapa member-member saya. Itu matur nuwun sangat, Mbak. Terima kasih sekali. Terima kasih yang living, terima kasih semuanya. Baik, kalau begitu. Akhir dari Zoom ini sudah selesai di sini. Terima kasih Buin, Bugal, teman-teman semua. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk meneruskan kebaikan kepada banyak orang ya. Buin, Iya, saya pamit di end iya, sesi sesi pagi hari ini ya. Saya end dulu ya. Nanti iya. Terima kasih. terima kasih semuanya. Sampai Terima ketemu kasih di semuanya. sesi sharing berikutnya. Dah semuanya.